Pemirsa, akhirnya si Mawar sama anaknya ini dilabrak sama Tante Hanum. Lebok sih ya. Di tempat kerjanya Dias yang terbaru, dia sengaja membuat provokasi agar si Dias ini dipecat dari pekerjaannya. Dan pada saat itu betul si Dias langsung dipecat sama bos dari pekerjaan yang baru. Tetapi sayangnya para pemirsa, pada saat itu juga justru si Mawar dan anaknya nih, sepasang emak sama anak ini malah diobrak-abrik, dimarahin, diomelin, bahkan nggak tanggung-tanggung para pemirsa. Pada saat itu Ibu Mawar ini terancam dipecat sama Tante Hanum. Dah lebok sih ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan membahas sinopsis dari trailer drama series AMKA di episode ke-113. Pemirsa, setelah tragedi ulang tahun Tante Hanum yang kemarin itu malah semakin runyem ya gitu ya. Yang harusnya ulang tahun itu happy birthday ya, happy ya gitu ya. Ternyata happy-happynya malah hilang, bubar. Kenapa? Karena ya akibat tantrumnya si Tante Hanum ini, marah-marah nggak jelas gitu ya. Akibat dari tantrumnya si Tante Hanum ini yang terjadi di acara ulang tahun kemarin, yang pertama Arsy sakit hati banget dengan kejadian itu. Dan dia pun pergi meninggalkan lokasi tersebut. Dan pada saat itu suaminya tercinta Raja mencoba untuk menghibur Arsy pada saat itu para pemirsa. Nggak tanggung-tanggung, Raja mengajak Arsy untuk honeymoon kembali yang kesekian kalinya mungkin ya, atau mungkin bisa bilang healing kali ya, di tempat puncak Bogor. Wah, kemah tuh di sana. Dan luar biasanya bukan cuma liburan di sana guys. Tiba-tiba di tengah-tengah kebun teh, Raja sengaja untuk membuat anak di sana. Bikin anak ya. Karena kan bagus, udaranya seger di sana ya guys ya. Terus rempah-rempahnya bagus. Jadi kalau bikin anak di sana itu ya berkembang biak, ya subur gitu guys ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah keguguran, kemudian sekarang gini Raja dan Arsy lagi berusaha untuk bercocok tanam di kebun teh sana. Mudah-mudahan nanti dia langsung tekdung lagi gitu ya, hamil lagi. Kan mujizat Allah ya, kita nggak pernah tahu bahwa segala sesuatunya itu kan yang merencanakan dan yang mengatur, kita hanya menjalankan sebagai manusia. Allah kan yang semuanya yang ngatur gitu guys ya. Bisa aja tekdung lagi. Kalau misalnya tekdung lagi berarti manjur guys. Bercocok tanam di tengah-tengah kebun teh Bogor. Bagus tuh ya, buat refleksi. Kembali lagi nih teman-teman, efek dari acara ulang tahun si Tante Hanum ini ternyata lebih berat ke Dias. Kenapa? Karena pada saat itu Dias ini kan kadonya udah ditukar, ya kan? Kemudian udah jelas tuh yang namanya Dias itu nggak mungkin banget tuh ya sengaja bikin masalah di acara ulang tahun tersebut. Tapi justru masalahnya malah dibuat oleh si Adel, anak dari Mawar. Ya, kadonya ditukar. Tetapi hal itu berusaha untuk dibela mati-matian oleh Iqbal. Tetap aja tuh yang namanya Tante Hanum ini nggak percaya. Sampai si Iqbal ini nunjukin video di mana pada saat itu ada sebuah pengakuan bahwa yang berusaha berjuang mati-matian untuk mendapatkan tanda tangan dari Chef Junet itu adalah si Dias. Itu udah ditunjukin tuh videonya sama si Tante Hanum sama Iqbal tuh ya. Tapi anehnya ya Tante Hanum tuh nggak mau percaya gitu guys. Susah gitu, nggak tahu kenapa gitu. Ini buktinya bahwa apa yang sudah dilakukan Dias selama ini berusaha untuk membahagiakan mama gitu. Tahu nggak jawaban Tante Hanum apa ketika ngeliat video itu? Gua ngantuk, udah malam. Aduh, gua piting juga nih lama-lama Tante Hanum. Jengkel banget gue. Gue jengkel banget tuh ngelihat ekspresi Tante Hanum ketika melihat bukti nyata, bukti real yang ditunjukkan sama Iqbal bahwa kado yang diberikan oleh Adel itu adalah miliknya dari Dias. Aduh, parah banget ya guys ya. Tetapi bukan itu poin pentingnya para pemirsa. Ketika bukti video itu sudah diberikan oleh Iqbal terhadap Tante Hanum, memang pada saat itu terlihat Tante Hanum ini merasa cuek. Bahkan dia meninggalkan Iqbal dengan alasan ngantuk. Tapi di dalam pikiran dan hatinya Tante Hanum, dia masih nggak yakin kenapa sosok Mawar yang orang yang selama ini sudah dipercaya oleh dirinya, bahkan dia yang tadinya dia pecat sekarang sudah diterima bekerja kembali, secara finansial ekonomi sudah lebih membaik, ini kok malah melakukan hal terbodoh yang sengaja untuk menjilat sebuah pujian dari dirinya. Jadi dia ini secara diam-diam mencoba untuk
menyelidiki kasus yang ada di dalam video yang sudah ditonton oleh dirinya, yang dimana video itu adalah bukti sebuah kebohongan. Nah, ini adalah poin pentingnya. Dan disingkat cerita para pemirsa, setelah kejadian ulang tahun tersebut, semuanya kan jadi kacau nih ya. Dias nih sakit hati banget gitu, sampai dia nangis-nangis di pinggir jalan. Dia pun pada saat itu pulang langsung meninggalkan tempat ulang tahun tersebut. Pada saat itu sebetulnya dia sudah memutuskan ingin mencoba untuk meninggalkan Iqbal. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Setelah dia curhat terhadap ibunya, dia pun langsung menerima pekerjaan lain yang pada saat itu ada beberapa orang atau mungkin ada teman-teman yang menawarkan pekerjaan terhadap dirinya. Diterimalah pekerjaan itu para pemirsa oleh si Dias, dan sengaja banget tuh gimana caranya udah melupakan si Iqbal. Beda cerita dengan si Iqbal. Iqbal ini pokoknya kangen banget gitu loh, pengen banget ngobrol, minta maaf segala macam, bengek ya, berusaha untuk ngebaikin hatinya Dias itu. Tapi pada saat itu Dias malah justru mematikan handphonenya. Dia tidak mau menerima telepon dari Iqbal lagi, berusaha untuk melupakan. Singkat cerita para pemirsa, ketika hari pertama Dias mulai bekerja sebagai karyawan di tempat yang baru ini, pada saat itu secara tidak sengaja, pada saat itu juga si Iqbal ini kan galau banget gitu, nyari ke rumahnya Dias, nggak ketemu-ketemu. Ketika Iqbal mencoba untuk mengkonfirmasi mengenai keberadaan Dias pada saat ini terhadap Ibu Dahlia, pada saat itu Ibu Dahlia menyatakan bahwa dia saat ini sudah mulai bekerja di salah satu perusahaan toko fashion atau toko baju yang terkenal di kota Jakarta. Kemudian tidak banyak bicara, tidak banyak omong, Iqbal pun mencoba untuk menyusul Dias di lokasi yang sudah disebutkan oleh ibunda tercintanya, yaitu Ibu Dahlia para pemirsa. Dan ketika sampai pemirsa, orang yang ada di depannya dikiranya pembeli, ternyata orang tersebut adalah Mas Iqbal para pemirsa. Awalnya sih sempet jutek, nggak mau tuh ya, nggak diladenin tuh Iqbal datang ke situ sok-sok jual mahal. Biasalah Dias begitu kalau jual mahal, gitu ya. Tapi yang namanya Mas Iqbal ini orangnya tekadnya udah bulat. Mau orang tuanya nggak ngedukung, bodoh amat. Dia pokoknya berjuang mati-matian gimana caranya menaklukkan hati Dias pada saat itu para pemirsa. Dias ini kan kebetulan sedang bekerja gitu ya, jadi dia nggak mau kelihatan sama manajernya itu dia lagi main-main atau ngobrol sama cowok. Ujung-ujungnya Iqbal pun punya rencana yang berbeda. Dia sengaja membeli pakaian yang ada di tempat tersebut, yang kemudian dia mencoba untuk bertanya terhadap pelayannya. Jadi kelihatan banget supaya nggak kayak ngobrol biasa. Selayaknya seorang penjual dan pembeli sedang bertransaksi. Jadi manajernya pada saat itu memantau, itu nggak kelihatan memang dia lagi ngobrol sama si Mas Iqbal ini. Gokil sih Iqbal, idenya keren juga ya. Tetapi sayangnya pada saat itu para pemirsa, ada sosok Mawar dan juga si Adel yang secara tidak sengaja datang ke toko tersebut, dan mereka berdua melihat si Iqbal dan juga Dias para pemirsa. Waduh, lagi-lagi biang kerok datang ke situ ya. Dan karena kita tahu semua bahwa yang namanya si Mawar ini orangnya kan lagi haus dengan jilatan-jilatan pujian ya, supaya gimana caranya kerjanya kepake ya gitu. Pokoknya intinya mah carmuk lah gitu guys ya. Haus banget dengan kecarmukan dia terhadap Tante Hanum. Dia pun langsung melaporkan apa yang dia lihat pada saat itu ke Tante Hanum. Dan para pemirsa, apa yang terjadi pada saat itu? Tante Hanum begitu mendengar berita dari si Mawar, Tante Hanum langsung berangkat menuju lokasi di mana Dias dan Iqbal sedang bertemu para pemirsa. Dan pada saat itu juga Tante Hanum tuh langsung tuh guys, nggak banyak omong juga, dia langsung panggil Pak Jamal, anterin gua ke sono. Pokoknya gua mau ngelabrak si Dias ya, dengan marah-marah dan ngoceh sepanjang jalan. Pokoknya mah udah kayak bis telolet yang bunyinya tuh nggak berhenti-berhenti. Mungkin bisa dibilang error kali ya. Ngoceh mulu sepanjang jalan gitu, sampai udah kayaknya budak-budak dah Pak Jamal gitu ya. Dan pada saat itu juga teman-teman, si Mawar ini sama si Adel ini sengaja banget tuh pengen ngejebak Dias supaya Dias ini dipecat dari pekerjaannya. Pada saat itu secara kebetulan, karena si Iqbal ini kan lagi nyoba pakaian juga tuh, dia masuk ke ruang ganti. Dan ini sebetulnya alasan Iqbal supaya si Iqbal ini bisa ngerayu dan bisa baikan lagi sama si Dias. Dan mereka masuklah ke ruang ganti tersebut para pemirsa. Tetapi apa yang terjadi para pemirsa? Hal itu dijadikan momen buat Mawar dan juga Adel untuk melaporkan kejadian ini terhadap manajer Dias, yang secara otomatis pada saat itu Dias dan Iqbal digerebek oleh manajer dan juga si rombongan Mawar guys. Akhirnya para pemirsa,
Dia pada saat itu diomelin sama manajer barunya. Kemudian dia pun langsung dinyatakan dipecat oleh manajernya. Mawar dan Adele pun tertawa, tersenyum, bahkan mungkin terbilang senang sekali melihat kejadian apa yang sudah ada di depan matanya. Kemudian tidak lama si Tante Hanum pun datang, sempat menambah suasana semakin tegang. Tante Hanum pun datang langsung ngomelin si Dias habis-habisan. Yang pada intinya Dias pada saat itu terzalimi dan terintimidasi para pemirsa. Tetapi apa yang terjadi para pemirsa pada saat itu? Justru Tante Hanum malah berbalik marah-marah terhadap Mawar dan juga anaknya yaitu Adele para pemirsa. Kenapa? Karena pada saat bersamaan Iqbal sengaja menunjukkan video terhadap ibunya yaitu Tante Hanum para pemirsa, bahwa Mawar punya niat terselubung ingin menjodohkan anaknya agar bisa menikah bersama Dr. Iqbal, kemudian mereka bisa merebut kekayaan Tante Hanum. Dan secara otomatis si Mawar ini bakal sukses nantinya ketika bisa menikahkan anaknya bersama Iqbal. Ternyata hal ini yang membuat Tante Hanum ini justru malah semakin marah besar terhadap Mawar dan juga Adele. Tahu sendiri kan Tante Hanum kalau udah ngomel, ya udah kayak lubang knalpot kereta api, prot gitu ya. Asapnya hitam gitu ya. Habis tuh diomelin tuh si Mawar sama si Adele di situ ya. Aku nggak sudi punya menantu dan mertua kayak kamu. Pokoknya mulai saat ini kamu jangan injak-injak rumah lagi. Dan bila perlu saya akan ngomong sama Irwandi untuk memecat kamu untuk yang kedua kalinya. Tahu nggak apa yang terjadi pada saat itu? Yang awalnya tersenyum sumringah si Mawar sama Adele ini, tiba-tiba langsung merungut, mukanya menciut para pemirsa. Udah kayak ban dilipat angka 8, mengkilep gitu para pemirsa. Aduh ya Mawar, Adele ya, lebok usia. Dan akhirnya pada saat itu Iqbal pun merasa senang apa yang sudah dilakukan oleh Tante Hanum. Mantap. Oke teman-teman, ini adalah sinopsis dari trailer drama serius Amka. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.